Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan penyusunan atau membuat jurnal penyesuaian. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara mengisi atau menyusun neraca lajur yang ada pada UD Buana. Oke, jadi pada prinsipnya untuk proses pengisian atau penyusunan neraca lajur ini cukup mudah ya. Jadi yang pertama di sini untuk bentuk neraca lajur sendiri ada kolom kode akun, kemudian ada nama akun, lalu ada kolom neraca lajur atau trial balance 31 Desember. Lalu ada penyesuaian, kemudian ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan ada kolom neraca. Cara menyusunnya atau cara mengisinya, yang pertama kita mulai dari kode akun dan nama akun. Nah, ini bisa kalian ambil atau kalian isi sesuai dengan daftar akun yang ada di soal, atau bisa juga untuk kode akun dan nama akun sekaligus neraca saldo ini atau trial balance 31 Desember. Ini bisa kalian isi atau kalian ambil dari trial balance 31 Desember yang sebelumnya sudah kalian buat atau sudah kita buat bersama-sama. Nah, sekarang untuk mengisinya, yang pertama kita ambil saja untuk kode akun, nama akun beserta saldo masing-masing akun yang ada di trial balance 31 Desember. Silakan kalian pindahkan ke neraca lajur kolom kode akun, nama akun, dan kolom neraca saldo ini. Kalian masukkan semua seperti ini. Ya, sama persis ya. Kalian masukkan sama persis seperti yang ada di trial balance ini. Ya, yang 31 Desember ini. Otomatis karena kita hanya memindahkan saja untuk kode, nama, dan masing-masing saldo akun ini, maka otomatis jumlahnya pun sama di neraca lajur. Oke, jumlahnya sama. 3.188.370.000. Hasilnya sama, 3.188.370.000 untuk debit dan kreditnya. Oke, itu yang pertama untuk mengisi kolom kode akun, nama akun, dan kolom neraca saldo. Jadi kalian tinggal pindahkan saja untuk data trial balance 31 Desember yang sebelumnya sudah diselesaikan. Tinggal memindahkan saja ke sini. Oke, setelah itu baru kita masuk ke kolom penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian ini pun kalian tinggal memindahkan data dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Kita tinggal memindahkan dari data rekapitulasi ini. Oke, di sini ada debit dan kolom kredit. Kita tinggal pindahkan saja. Misal di sini di sisi debit itu muncul saldo untuk kode akun 1 strip 100 itu 5.070.000. Kita masukkan di sini di sisi debit di neraca lajur untuk kode akun 1 strip 1.000 yaitu untuk akun cash in bank. Kita masukkan di kolom penyesuaian sisi sebelah debit, kita masukkan seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya yang kedua itu kode akun 21500 yaitu 104.800. Sekarang di neraca lajur kita tinggal cari untuk kode akun 21500 berarti ini. Oke, kita masukkan tadi saldonya di sisi debit yaitu 104.800. Lalu selanjutnya di penyesuaian muncul juga untuk kode akun 61100 yaitu 2.200.000. Ini pun di sisi debit 61100. Kita cari di neraca lajur untuk kode akun 61100. Oke, berarti yang ini yaitu telepon and electricity expense. Kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, kita masukkan di sini. Ya, seperti itu. Jadi intinya semua data, semua akun yang muncul di data rekapitulasi atau semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian kita tinggal berpatokan pada data rekapitulasi. Jadi yang debit ini sesuaikan dengan kode akun, saldonya letakkan di sisi sebelah debit seperti yang tadi sudah saya contohkan tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya di sini muncul lagi untuk 61200 yaitu 5.850.000. Kita cari di neraca lajur 61200 berarti ini ya, itu untuk akun store surplus. Itu pun tadi muncul di sisi sebelah debit. Nilainya di sini adalah
5.850.000 seperti itu. Kita masukkan di sini 5.850.000. Oke, silakan lakukan seperti itu. Kalian pindahkan semua saldo yang muncul di penyesuaian ini, sesuaikan dengan kode akun di neraca lajurnya. Oke, jika sudah kalian masukkan semua di sisi sebelah debit ini, maka kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya kira-kira. Jadi sesuai dengan akun yang muncul di jurnal penyesuaian, kita pindahkan saja data rekapitulasi yang di sisi debit, kalian masukkan di neraca lajur di sisi debit. Begitupun di penyesuaian yang di sisi sebelah kredit, kalian masukkan juga di sisi sebelah kredit di sini. Oke, setelah kalian masukkan nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu setelah kalian pindahkan semua akun yang muncul di penyesuaian ini berdasarkan data rekapitulasi ini, setelah kalian masukkan semua, maka jumlahkan sisi debit dan kredit. Nah, saat kalian jumlahkan sisi debit dan kredit, nilainya pun otomatis sama dengan yang ada di penyesuaian ini. Karena sifatnya kita hanya memindahkan saja. Nah, karena hanya tinggal memindahkan, otomatis jumlahnya pun sama untuk debit dan kreditnya, itu 150.901.500. Oke, itu cara mengisi kolom neraca saldo dan penyesuaian. Jadi cukup hanya memindahkan. Untuk neraca saldo, kalian tinggal memindahkan saldo yang muncul di trial balance 31 Desember. Sedangkan untuk kolom penyesuaian, kalian tinggal memindahkan saja semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian. Nah, untuk mempermudah, kalian gunakan saja data rekapitulasi yang sudah disusun ini. Berdasarkan kode akun yang ada, kalian pindahkan atau kalian posting di neraca lajur kolom penyesuaian ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan ini ada dua opsi. Bisa kalian menghitungnya dari akumulasi kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian, atau neraca saldo disesuaikan kalian bisa ambil dari buku besar untuk nilai saldo akhirnya. Contoh di sini di cash in bank itu muncul saldo akhir 205.840 di sisi debit. Maka di neraca saldo di neraca lajur kalian pun pindahkan di sisi sebelah debit seperti itu. Atau bisa juga kalian jumlahkan dari kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian, sama saja. Artinya di sini di neraca saldo misalnya untuk akun cash in bank ada saldo debit 200.770.000. Di kolom penyesuaian di sisi debit muncul juga saldo debit yaitu 5.070.000. Maka karena debit ketemu debit ini dijumlahkan. Oke, dijumlahkan maka hasilnya adalah 205.840. Seperti itu caranya. Jadi silakan kalian mau pakai yang mana. Nah, untuk mempermudah proses ini maka saya cukup hanya pakai cara seperti ini aja yang kita akumulasi kolom neraca saldo dan penyesuaian. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu petty cash. Petty cash di neraca saldo muncul nilai saldo 6.750.000. Lalu di kolom penyesuaian di sini tidak ada saldo. Karena tidak ada saldo, maka otomatis saldo yang muncul di neraca saldo ini tinggal memindahkan saja ke kolom neraca saldo disesuaikan, sesuaikan dengan sisinya. Di sini muncul di debit, maka otomatis di sini dipindahkan ke sisi yang debit. Seperti itu. Lalu sama dengan account receivable. Di neraca saldo muncul di sisi debit 709.500. Di penyesuaian di sini tidak ada. Artinya karena tidak ada, ini tinggal memindahkan saja di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit. Oke, seperti itu. Lalu kemudian allowance for debt full debt. Di neraca saldo di sisi kredit muncul saldo 19 juta. Di penyesuaian juga muncul saldo di sisi kredit 16.475. Karena di sini kredit ketemu kredit, maka otomatis ini kita tambahkan 19 juta ditambah dengan 16.475.000. Oke, kita letakkan saldonya di sisi sebelah kredit karena di sini kredit ketemu kredit, maka otomatis saldonya akan menghasilkan saldo kredit di kolom neraca saldo disesuaikan yaitu 35.475.000. Lalu selanjutnya untuk merchandise inventory. Di sini di neraca saldo muncul di sisi debit saldo 617.200. Di penyesuaian ini tidak ada saldo.
Artinya karena tidak ada saldo, maka saldo yang ada di kolom neraca saldo di sisi debit ini tinggal memindahkan saja di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk store surplus. Di neraca saldo muncul saldo di sisi debit itu 10.700.000. Lalu di kolom penyesuaian muncul nilai saldo di sisi kredit 5.850.000. Oke, karena di sini debit ketemu kredit, maka kita lihat saldo terbesar. Di sini saldo terbesar itu adalah di sisi debit kolom neraca saldo. Maka ini tinggal dikurangkan 10.700.000 dikurangi dengan 5.850.000. Nah, selisih saldonya karena lebih banyak yang di sisi debit, maka selisih saldonya letakkan di sisi debit kolom neraca saldo disesuaikan, yaitu 4.850.000. Oke, sama halnya dengan prepaid insurance. Di neraca saldo muncul 15.300.000. Di kolom penyesuaian muncul di sisi kredit 1.250.000. Karena saldo debit lebih besar, maka otomatis saldo debit ini dikurangi dengan saldo di sisi sebelah kredit 15.300.000 dikurangi 1.250.000. Selisih saldonya karena lebih besar di debit, maka saldonya selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit kolom neraca saldo disesuaikan, hasilnya 14.050.000, yaitu 15.300.000 dikurangi dengan 1.250.000. Lalu kemudian untuk prepaid rent 21.300.000 di kolom neraca saldo sisi debit. Lalu di penyesuaian muncul di sisi kredit saldo yaitu 2.500.000. Sama seperti tadi, karena saldo debit lebih besar, maka dikurangi dengan saldo sebelah kredit 21.300.000 dikurangi 2.500.000, maka akan menghasilkan selisih saldo debit sebesar 18.800.000. Dan seterusnya seperti itu ya. Prepaid tax neraca saldo muncul nilai saldo 15 juta, di penyesuaian dia tidak ada, maka ini otomatis tinggal memindahkan saja di sisi sebelah debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Oke, seperti itu cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Silakan kalian lanjutkan untuk menghitung ini. Nanti setelah kalian sudah hitung semua atau sudah akumulasi antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian, maka kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, ya. Kredit ketemu kredit, maka hasilnya saldo kredit. Di sini kredit muncul saldo, di penyesuaian kosong, maka otomatis ini akan jadi saldo kredit, yaitu jumlahnya 787.820. Seperti itu kira-kira. Oke, setelah kalian sudah akumulasi nilai atau antara kolom neraca saldo dan penyesuaian, maka kita jumlahkan untuk sisi debit dan kredit kolom neraca saldo disesuaikan. Maka di sini mendapatkan jumlah untuk sisi debit dan kreditnya yaitu 3.127.251.500. Sisi debit dan kredit harus seimbang atau harus balance. Oke, itu cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Sekarang kita masuk ke kolom laba rugi. Untuk mengisi kolom laba rugi ini pun sangat mudah ya. Jadi untuk mengisi kolom laba rugi, kalian silakan berpatokan pada saldo yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan ini. Ini adalah patokan untuk mengisi kolom laba rugi. Jadi data yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan ini jadi data yang kita gunakan untuk mengisi kolom laba rugi. Nah, untuk mengisi kolom laba rugi, bahwa kita tahu bersama-sama laba rugi itu terhubung atau terkait dengan akun pendapatan dan beban. Nah, untuk akun pendapatan dan beban itu adalah akun mulai dari kode 4 sampai kode 9. Ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Nah, karena untuk mengisi laba rugi ini tujuannya adalah untuk mencari nilai laba kita, maka untuk kode akun 4 sampai 9, sedangkan kolom yang kita gunakan datanya adalah kolom neraca saldo disesuaikan, berarti yang data akan kita gunakan adalah data ini berarti. Ya, ini adalah data yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom laba rugi, yaitu dari data neraca saldo disesuaikan. Di sini kita tinggal memindahkan saja ke sini ke kolom laba rugi. Oke, tinggal memindahkan saja.
Jadi saya ulangi bahwa untuk mengisi kolom laba rugi, ini kita harus tahu bahwa laba rugi itu berhubungan atau terkait dengan akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Sedangkan akun-akun pendapatan dan beban itu adalah akun yang terhitung atau mulai dari kode akun 4 sampai kode 9. Nah, untuk kode 4 sampai 9 yang akan kita gunakan nilai saldonya adalah saldo yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Berarti inilah data saldo yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom laba rugi ini. Caranya cukup mudah, kita tinggal memindahkan saja nilai saldo ini. Oke, kita tinggal memindahkan saja ke sini. Oke, yang pertama, di sini ada sales, saldonya kredit, maka di kolom laba rugi kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Lalu ini sales retur itu saldonya debit, maka di kolom laba rugi itu pun kita letakkan atau kita pindahkan di sisi sebelah debit. Yang ini pun saldo debit semua, maka kita letakkan atau kita pindahkan ke sini di sisi debit. Kemudian ada interest revenue, saldo kredit, kita letakkan di kolom laba rugi juga di sisi sebelah kredit. Dan di sini semua ada beban di luar operasional kode 9, karena saldonya di neraca saldo disesuaikan itu ada di sisi debit, maka di kolom laba rugi kita pun pindahkan di sisi sebelah debit. Intinya kolom laba rugi ini kalian tinggal memindahkan data yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan mulai kode 4 sampai kode 9. Sesuaikan. Jika dia saldonya kredit, maka letakkan di kolom laba rugi di kredit. Jika dia saldonya ada di debit, maka silakan dipindahkan di kolom laba rugi juga di sisi sebelah debit, dan seterusnya seperti itu. Oke, setelah kalian memindahkan atau semua data neraca saldo disesuaikan mulai kode 4 sampai kode 9 dipindahkan ke kolom laba rugi ke sini, lalu kita jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Setelah dijumlah, di sini menghasilkan nilai jumlah sisi debit dan kreditnya. Untuk debitnya adalah 1.446.611.500 rupiah. Sedangkan di sisi kredit itu adalah 1.612.720.000. Jika kita perhatikan bahwa saldo yang di sisi kredit itu adalah menunjukkan saldo pendapatan. Sedangkan yang di sisi debit ini menunjukkan saldo-saldo beban. Nah, karena kita tahu bahwa di sisi kredit itu pendapatan, sedangkan di sisi debit itu adalah beban, maka jika kita lihat jumlahnya, di sini lihat di sisi kredit itu lebih besar dari sisi debitnya. Artinya jumlah pendapatan itu lebih besar dari jumlah beban. Maka karena jumlah pendapatan lebih besar dari beban, maka otomatis ini akan menghasilkan atau perhitungannya akan menghasilkan nilai laba di sini. Nah, untuk mengetahui berapa nilai laba kita tinggal jumlahkan saja. Untuk sisi kredit ini jumlahnya 1.612.720 dikurangi dengan jumlah beban 1.446.611.500. Maka di sini selisih antara pendapatan dan beban, karena nilainya lebih besar di sisi kredit, maka selisihnya kita letakkan di sisi debit, menghasilkan 166.108.500. Inilah yang disebut dengan laba bersih kita. Oke, setelah kita menemukan nilai laba, maka untuk menjumlahkan debit dengan supaya balance, maka ini kita turunkan. Ya, jumlah beban ditambah dengan nilai laba, maka akan menghasilkan nilai 1.612.720. Sedangkan jumlah yang di sisi kredit ini kita tinggal turunkan. Sehingga dengan adanya penjumlahan itu, maka otomatis debit dan kredit jadi seimbang. Oke ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk mengisi kolom laba rugi, kalian cukup mengambil data dari neraca saldo disesuaikan mulai kode 4 sampai kode 9, tinggal memindahkan saja nilai saldonya ke sini. Oke, setelah kalian pindahkan baru dijumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Lalu kita lihat bahwa sisi kredit tadi saya sebutkan itu menunjukkan nilai saldo pendapatan, sedangkan sisi debit itu menunjukkan nilai saldo beban. Maka karena secara kasat mata di sini kita bisa lihat bahwa nilai pendapatan ternyata lebih besar dari beban, maka otomatis ini bisa dikatakan sebagai laba perusahaan atau dalam operasional perusahaan menghasilkan nilai laba di sini.
Oke, labanya adalah 166.108.500. Lalu setelah itu kita jumlahkan jumlah beban dengan nilai laba, kita turunkan ke bawah, nilai pendapatan kita turunkan ke bawah, sehingga hasilnya adalah balance. Oke, yang terakhir kita akan coba isi untuk kolom neraca ini. Nah, kolom neraca itu adalah kolom yang berhubungan dengan akun-akun harta, hutang, dan modal. Kita tahu sama-sama bahwa untuk akun-akun yang berhubungan dengan akun-akun harta, hutang, dan modal itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan kode akun 1 sampai kode akun 3. Ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun harta, hutang, dan modal, yaitu kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Nah, untuk mengisi kolom neraca sama dengan laba rugi tadi. Kita mengambil data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Kalau tadi laba rugi mengambil nilai saldo dari kode akun 4 sampai kode 9, maka kolom neraca itu mengambil data akun atau nilai saldo akun yang mulai dari kode akun 1 sampai kode akun 3. Kita tinggal memindahkan saja nilai ini semua. Yang debit kita pindahkan ke debit, yang kredit kita pindahkan ke kredit. Hanya tinggal memindahkan saja. Seperti ini. Oke, yang debit dipindahkan ke debit, yang kredit dipindahkan ke kredit. Semua kode akun dari kode akun 1 sampai kode 3 untuk nilai saldo yang muncul di kolom neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan semua ke kolom neraca ini. Ya, kolom neraca seperti ini. Oke, setelah kalian pindahkan, baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah dijumlahkan, di sini nilai hasilnya adalah untuk debit dan kreditnya. Untuk debit yaitu 1.680.640.000, sedangkan untuk sisi kreditnya 1.514.531.500. Oke, itu jumlah sisi debit dan kredit. Nah, sisi debit ini menunjukkan nilai harta, sedangkan sisi kredit itu menunjukkan saldo atau nilai hutang dan beban. Jika kita lihat di sini, untuk debit dan kredit itu lebih besar kolom debit. Artinya nilai harta itu lebih besar dari nilai hutang dan modal. Nah, selisih antara nilai harta, hutang, dan modal ini kalau kita hitung, maka jumlahnya harus sama dengan nilai laba yang kita dapat di sini. Artinya selisih kolom laba rugi dengan selisih kolom neraca itu sama harusnya. Sekarang kita hitung 1.680.640.000 dikurangi dengan 1.514.531.500, maka di sini ketemulah hasil 166.108.500. Artinya jika kita lihat selisih laba dengan selisih harta di sini sama. Ya, sama. Lalu kita jumlahkan, yang ini kita turunkan ke sini. Lalu ini kita jumlahkan. Maka hasilnya pun jadi sama, debit dan kreditnya. Oke, seperti itu cara menyusun neraca lajur atau membuat laporan neraca lajur. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.